kerja sampai tipes. Mungkin Anda sering mendengar istilah ini, di mana mungkin Anda sendiri atau teman kerja Anda setelah kerja terlalu berat, mungkin setelah lembur, tidak pulang-pulang, jarang makan karena pekerjaan, itu mengeluh, aduh mungkin aku sakit tipes setelah ini. Atau mungkin saat musim hujan, saat musim pancaroba, di mana ada kabar dari kerabat-kerabat Anda, keluarga-keluarga Anda bahwa banyak yang terkena sakit tipes dan harus dirawat inap. Memang di Indonesia, penyakit tipes ini masih kental, masih erat hubungannya dengan masyarakat kita. Nah, tapi kenapa sih kok tipes ini banyak di Indonesia? Dan juga apa yang menyebabkan tipes sering dihubung-hubungkan dengan pekerjaan terlalu berat? Benar nggak sih? Nah, pada video ini saya akan membahas tentang tipes atau nama lengkapnya demam tifoid. Tipes atau nama lainnya demam tifoid. Tipes ini adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi dari bakteri Salmonella typhi. Nah, tipes ini sebenarnya adalah penyakit yang di dunia ini itu tergolong jarang di negara-negara maju. Di Amerika, Jepang, Eropa itu sebenarnya jarang tipes. Tapi di negara-negara Asia Selatan, Asia Tenggara, di negara Afrika, termasuk Indonesia, penyakit ini masih sering terjadi. Nah, jika misalkan ada seorang terkena infeksi bakteri Salmonella typhi ini, nanti akan terjadi suatu demam yang berhari-hari, di mana akan muncul berbagai macam gejala-gejala yang tidak spesifik. Dan jika misalkan tipes ini tidak ditangani dengan baik, maka dia bisa berujung ke komplikasi yang berbahaya. Nah, tapi sebelum kita membahas tentang penyakitnya, mari kita mulai dari awal. Sebenarnya bakteri Salmonella typhi ini apa sih? Jadi di dunia ini ada namanya bakteri Salmonella. Bakteri Salmonella ini dia mempunyai spesies, yaitu Salmonella enterica dan Salmonella bangori. Salmonella enterica ini dia mempunyai subspesies, salah satunya adalah Salmonella typhi. Nah, kebetulan bakteri Salmonella typhi ini dia hanya ada di manusia. Bakteri Salmonella typhi ini karena ada di manusia, dia ya tidak mungkin misalkan ada kucing, anjing, atau mungkin sapi, domba itu kena tipes, tidak mungkin. Yang bisa kena tipes hanyalah manusia atau hewan-hewan primata yang dekat dengan manusia. Contoh seperti kera, orangutan. Nah, jadi ya kalau misalkan ada yang bilang anjing atau kucing tetangga Anda tipes, tidak mungkin ya. Bakteri Salmonella typhi ini hanya bisa menginfeksi manusia. Nah, jika misalkan seseorang itu terkena infeksi bakteri Salmonella typhi ini dengan jumlah yang cukup, nanti bisa saja berujung ke penyakit tipes. Tetapi bagaimana sih bakteri Salmonella typhi ini menular? Jadi bakteri Salmonella typhi ini dia menyebar melalui rute fekal oral. Maksudnya adalah bakteri Salmonella typhi ini akan dikeluarkan melalui kotoran manusia. Jadi ada orang sakit tipes, dia mungkin buang air besar, kotorannya itu akan ada bakteri Salmonella typhi-nya. Nanti entah bagaimana bakteri dari kotorannya ini dia bisa mengenai dari mulut orang lain atau termakan orang lain. Dan kemudian orangnya yang terkena bakteri ini juga akan mengalami sakit tipes. Nah, pertanyaannya begini, dok maaf, berarti untuk bisa sakit tipes harus makan kotoran orang lain dong? Tidak. Gini, bakteri Salmonella typhi ini dia sebenarnya itu bisa bertahan di lingkungan dalam jangka waktu yang lama. Contoh salah satunya, misalkan ada orang buang air besar di sungai. Nah, mungkin ada banyak orang yang buang air besar sungai ya, kebetulan orang-orangnya itu juga sakit tipes. Nah, nanti bakteri Salmonella typhi-nya tuh bisa bertahan lama di sungainya atau mungkin di pinggiran sungai atau intinya ya di daerah sekitar sungainya lah. Kalau misalkan ada orang lain yang mungkin masih sehat yang memegang-megang di dekat sungainya itu atau minum air dari sungainya itu, bisa saja bakterinya ini akan menular ke orangnya itu. Jadi sebenarnya itu bakteri Salmonella typhi menular terutama karena kebersihan lingkungan yang buruk. Tidak hanya air ya, bakterinya ini bisa menyebar melalui kontak fisik, misalkan melalui tangan, mungkin bersih di WC yang tidak terlalu bersih, kita memegang WC-nya yang mungkin masih ada bekas bakteri Salmonella typhi-nya. Kemudian hewan-hewan seperti lalat, misalkan ada lalat hinggap di kotoran manusia, kemudian hinggap di makanan orang lain, itu juga bisa menularkan. Kemudian di tanah, misalkan tanahnya itu entah bagaimana terkena kotoran manusia dan juga
ada bakteri Salmonella typhi-nya, maka dia juga bisa menularkan ke orang lain melalui tanahnya. Nah, intinya semua sumber ini nanti jika misalkan mungkin mengenai makanan manusia. Nah, jika misalkan makanannya yang terkena bakteri Salmonella typhi-nya itu masuk ke dalam tubuh orang lain, maka ya orang lainnya akan mengalami tipes. Nah, tapi dok, apakah semua orang yang terkena infeksi Salmonella typhi ini akan mengalami tipes? Ya, sebenarnya tidak ya. Kalau kita bicara soal penyakit infeksi, sebenarnya itu tergantung oleh faktor berapa jumlah bakteri atau virusnya, bagaimana keadaan tubuh, dan juga dari lingkungannya. Tetapi di tipes ini ada 3 faktor yang teridentifikasi bisa meningkatkan kejadian tipes. Faktor yang pertama adalah faktor individu itu sendiri, lebih tepatnya faktor kekebalan tubuh. Sebenarnya semua macam penyakit itu lebih mungkin terjadi jika misalkan kekebalan tubuh kita lemah. Nah, apa saja yang bisa melemahkan kekebalan tubuh kita? Sebenarnya dimulai dari anak-anak dulu. Anak-anak terutama yang umur 5-9 tahun itu lebih sering terkena tipes. Kenapa? Karena anak-anak itu kekebalan tubuhnya masih belum terbentuk secara sempurna. Ditambah mungkin pada anak-anak 5-9 tahun ini dia itu kan masih bandel-bandelnya, masih suka beraktivitas di luar, mungkin kebiasaannya masih jorok, dan kekebalan tubuhnya itu belum terbentuk seperti orang dewasa, maka ya dia lebih mudah kena tipes. Pada bayi pun juga bisa, kalau misalkan bayinya itu mungkin ada di suatu daerah yang sangat padat dan bakteri Salmonella typhi-nya ada di mana-mana ya. Nah, orang-orang yang terkena penyakit HIV/AIDS, yang mengalami kanker atau yang sedang menjalani terapi imunoterapi, itu kekebalan tubuhnya juga jelas menurun, dia juga mudah kena tipes. Orang-orang yang aktivitas fisik terlalu berat, terlalu capek, mungkin yang juga mengalami beban mental, intinya kata kuncinya capek, kecapean, itu juga bisa kekebalan tubuhnya menurun. Orang-orang yang mungkin makannya kurang, yang malnutrisi, yang mungkin terlalu kurus, itu juga bisa mudah terkena tipes karena kekebalan tubuhnya menurun. Jadi intinya semua hal yang menurunkan kekebalan tubuh manusia itu bisa meningkatkan kejadian tipes. Itulah juga mengapa tipes itu sering dikaitkan dengan pekerjaan terlalu berat. Karena jika misalkan kita bekerja terlalu lembur, kita mungkin kurang makan, kita mungkin sudah ada stres mental, beban mental karena pekerjaan, selalu sedih, selalu merasa capek, itu juga bisa menurunkan kekebalan tubuh. Nah, kebetulan salah satu penyakit yang tersering di Indonesia itu adalah penyakit tipes, penyakit infeksinya. Kalau misalkan Anda kekebalan tubuhnya menurun, salah satu penyakit yang mungkin Anda kena saja tipes. Nah, kemudian setelah faktor dari tubuh kita sendiri, ada juga faktor lingkungan. Ya sudah jelas ya, karena tipes itu kan dia menular melalui lingkungan. Maka apapun yang menyebabkan lingkungan itu kurang bersih bisa meningkatkan kejadian tipes. Salah satu yang terpenting contohnya adalah sumber air ya. Dikatakan bahwa jika orang-orang masih menggunakan sumber air yang terbuka, contoh di danau, sungai, atau apapun yang tidak dilakukan dengan penyaringan yang baik, atau intinya terbuka, udara bebas yang masih bisa tertular di sekitarnya, itu juga bisa meningkatkan kejadian tipes. Misalkan menggunakan sumur atau gentong air yang masih terbuka, tidak tertutup, itu juga bisa meningkatkan kejadian tipes. Jadi sebenarnya air yang paling aman untuk kita minum itu air yang kemasan, yang memang benar-benar sudah pasti kebersihannya dan juga sudah diproses demikian rupa agar bakteri-bakterinya sudah hilang. Untuk yang di rumah-rumah yang sudah modern yang menggunakan PDAM, itu juga tergolong airnya bersih. Cuman air PDAM kita itu memang belum direkomendasikan untuk langsung diminum, direkomendasikan untuk dididihkan dahulu, itu baru bisa dikonsumsi. Tapi tetap saja saya pribadi masih lebih merekomendasikan air yang kemasan saja, karena ya jelas lebih aman. Nah, kemudian faktor lain itu adalah terkait dengan pembuangan kotoran. Jadi WC-WC yang pembuangan tidak baik, mungkin WC-WC yang tidak ada ventilasi, WC yang tidak menggunakan air, mungkin WC yang hanya kotorannya itu dibuang di tanah tanpa ada proses lebih lanjut, itu juga bisa meningkatkan kejadian tipes. Ya sudah jelas, karena kan tipes kan bakterinya banyak di kotoran. Nah, maka disarankan jika misalkan ada kamar mandi yang menggunakan air bersih, yang memang pembuangannya jelas, ya gunakan kamar mandi yang itu. Jangan buang air besar sembarangan. Dan juga salah satu faktor yang bisa menurunkan kejadian tipes itu adalah cuci tangan.
Jika misalkan orang-orang jarang cuci tangan, itu tangannya mungkin bisa aja masih terkena bakteri tipes. Kalau misalnya makan bisa tertular, sehingga lebih mungkin terkena penyakit tipes. Nah, faktor yang ketiga adalah faktor cuaca. Faktor cuaca ini maksudnya ditemukan bahwa pada negara-negara yang suhunya lebih tinggi, contoh seperti di negara tropis seperti Indonesia, itu lebih mungkin terjadi tipes. Makanya tipes itu mungkin lebih sering terjadi pada negara-negara seperti ya Asia, di Afrika, ya termasuk Indonesia, karena itu tergolong negara yang panas. Ternyata setelah hujan yang lebat, kejadian tipes itu juga tinggi. Jadi jangan kaget misalkan baru saja ini masuk musim hujan. Misalkan kemarin baru saja hujan lebat, kemudian banyak kerabat Anda, keluarga Anda pada sakit tipes dirawat inap. Memang dari risetnya seperti itu. Ya kok bisa dok hujan yang lebat menyebabkan penyakit tipes lebih meningkat? Mungkin misalkan begini, hujan lebat, kemudian sungainya meluap, danaunya meluap, atau mungkin ya banjir lah. Banjir, kemudian air-airnya itu mengandung bakteri-bakteri tipes, mungkin masuk ke rumah-rumah, mungkin ya kena orang-orang dan lain-lain, itu juga bisa menularkan. Atau misalkan ada mungkin tanaman-tanaman padi, tanaman-tanaman apapun, jagung, padi yang dipanen, itu mungkin tanamannya itu terkena kebanjiran sungai atau danau juga, kena air yang terdapat bakteri tipes. Nah, kalau misalkan banjirnya ini dia tuh mengenai tanamannya, nanti bakteri-bakteri yang mungkin ada di sungainya itu bisa juga menempel di tanamannya itu. Nah, sehingga jika misalkan jagung, padi atau tanamannya lain itu dipanen, itu bakteri tipesnya itu juga bisa menular ke orang-orang juga, karena orangnya kan pasti akan makan hasil panennya itu. Itulah 3 faktor yang bisa meningkatkan kejadian tipes. Jadi ya tidak semata-mata bahwa Anda kalau misalkan terkena bakterinya langsung sakit ya. Harus ada faktor-faktor seperti faktor dari kekebalan tubuh, faktor lingkungan, dan juga faktor cuaca dulu untuk bisa meningkatkan kejadian tipes. Tapi kok bisa kalau misalkan bakteri tipes itu menyebabkan penyakit? Bagaimana perjalanan penyakitnya? Nah, gini. Bakteri tipes itu awalnya itu kan akan masuk ke dalam mulut manusia, entah mungkin dengan makanan biasanya. Nah, seringkali kalau misalkan bakteri tipes ini masuk dengan makanan, itu makanannya itu justru akan melindungi bakteri tipesnya. Kok bisa? Gini, umumnya asam lambung kita itu tuh berfungsi untuk membunuh dari bakteri-bakteri, virus-virus atau kuman-kuman yang masuk ke dalam lambung. Tetapi jika misalkan bakteri tipesnya ini masuk dengan makanan, makanannya itu justru bisa menghambat asamnya untuk membunuh bakterinya, sehingga bakterinya lebih aman. Nah, bakteri yang berhasil masuk ke dalam usus ini nanti akan menembus ke dinding ususnya. Jadi dia masuk ke dalam lapisan ususnya. Di dalam usus ini ada berbagai macam kelenjar limfoid atau kelenjar getah bening bernama plaque peyeri. Plaque peyeri ini itu menjadi suatu sarang untuk berkembang biaknya atau bertempatnya dari bakteri Salmonella typhi ini. Nah, seiring bakteri Salmonella dia berkembang, dia juga nanti akan menyebar ke seluruh tubuh melalui darah. Jadi dia akan disirkulasikan ya pokoknya kemana aja, ke otak, ke paru, ke liver, ke mata, ke telinga, hidung, ya intinya ke seluruh tubuh. Nanti salah satu tempat yang paling sering dihinggapi oleh bakteri Salmonella typhi selain di usus itu adalah di kandung empedu. Jadi bisa dibilang bahwa bakteri Salmonella typhi ini dia tuh bersarang kalau tidak di usus, di kandung empedu. Nah, di 2 tempat itulah dia nanti akan paling sering berkembang biak. Nah, lama-kelamaan jika misalkan jumlah bakterinya sudah cukup banyak dan mungkin kekebalan tubuh kita kurang, tidak bisa melawan bakterinya, nanti kita akan muncul berbagai macam gejala-gejala penyakit. Nah, kebetulan juga bakteri Salmonella typhi ini juga bisa mengeluarkan suatu endotoksin. Toksinnya ini juga bisa merusak usus, sehingga tidak mustahil jika misalkan orang sakit tipes itu nanti juga akan mengeluh ada nyeri atau mungkin ada rasa tidak enak di perut, karena bakteri Salmonella typhi-nya ini dia juga bisa merusak usus. Nah, oke. Sekarang kalau misalkan sudah terjadi penyakit tipes, apa saja gejala-gejala yang akan muncul, dok? Kan semua macam infeksi itu hampir semua itu akan menghasilkan demam, ya. Jadi reaksi pertama dari tubuh kalau misalkan terhadap infeksi seringkali adalah demam. Maka tipes ini disebut dengan demam tifoid karena jelas akan terjadi demam. Gejala-gejala lain dari demam tifoid ini itu sesungguhnya tidak spesifik.
Jadi gejala yang muncul oleh tipes ini sebenarnya ya tidak bisa kita bedakan dengan misalkan batuk pilek, dengan flu, dengan DB atau demam lainnya. Sebenarnya tidak bisa kita bedakan. Ya, ada yang bilang bahwa demam tifoid ini dia itu lebih sering menyebabkan gejala di perut atau saluran pencernaan. Ada benarnya juga, karena jika misalkan sudah ada komplikasi, sudah berat penyakit tipesnya, dia juga bisa menyebabkan gejala di perut. Tapi ya kalau misalnya masih awal-awal pun ya tidak jelas. Jadi kalau misalkan ada terkena tipes, mungkin nanti gejala yang muncul bisa pertama ya jelas demam, bisa aja pusing, mual, muntah, rasa tidak enak di dada, rasa seperti besek, ada nyeri perut, diare, kemudian lemas. Nah, intinya gejala-gejala demam yang klasik. Mungkin bisa juga ada nyeri-nyeri otot, itu juga bisa muncul. Tapi intinya tidak kita bisa bedakan dengan penyakit-penyakit lainnya, karena tipes ini tidak punya suatu gejala yang khas. Pada anak-anak terutama, anak-anak itu lebih sering mengalami muntah dan diare. Jadi tidak mustahil juga anak itu juga bisa mengalami dehidrasi karena penyakit tipesnya ini. Nah, kalau misalkan penyakit tipesnya sudah parah, nanti nyeri perutnya itu akan bertambah parah juga. Nanti akan diare dan muntahnya akan semakin banyak, dan tidak terkecuali bisa aja BAB-nya atau buang air besar itu disertai dengan darah. Nah, sekarang misalkan Anda ke dokter untuk memeriksakan kemungkinan penyakit tipes. Pemeriksaan yang tampak dari pasien tipes itu pun juga tidak spesifik. Jadi cuma akan tampak mungkin lemas, pucat, seperti kekurangan cairan, dehidrasi. Tetapi memang tidak ada penampakan dari tubuh yang spesifik menandakan tipes. Ya, jadi intinya ya sekali lagi tidak ada bedanya orang yang sakit tipes dengan orang yang sakit flu dari penampilan. Sehingga yang bisa kita cari tahu itu hanya dari riwayat dan pemeriksaan laboratorium. Sekarang, untuk bisa mendiagnosa tipes, sebenarnya itu memang salah satu yang kita cari petunjuknya dari riwayatnya. Pertama, apakah mungkin pasiennya itu baru saja makan minum sesuatu yang terkontaminasi kotoran atau misalkan dari tempat-tempat tidak terlalu higienis. Kemudian, apakah orangnya itu baru saja ada kerabat atau mungkin orang sekitar yang juga terkena tipes. Kemudian, apakah mungkin lingkungan sekitarnya atau rumahnya itu tidak terlalu bersih atau kumuh atau terlalu padat. Nah, jadi sebenarnya itu salah satu petunjuk dari penyakit tipes adalah bagaimana kebiasaan sehari-harinya orangnya itu. Apakah ada sesuatu yang mungkin meningkatkan kemungkinan terkena bakteri Salmonella typhi. Nah, jika misalkan sudah dicoba cari tahu riwayatnya dan juga diperiksa dari pemeriksaan fisik dan lain-lain, yang bisa kita lanjutkan adalah pemeriksaan laboratorium. Jadi dari pemeriksaan laboratorium itu ada berbagai macam cara untuk mendeteksi tipes. Cuman memang belum ada pemeriksaan yang sepenuhnya bisa diandalkan. Memang untuk mendeteksi bakteri tipes itu ada satu cara yang akurat, yaitu memeriksa materi genetiknya atau memeriksa DNA dari bakteri tipesnya. Jadi bakteri tipes itu nanti akan diambil dari tempat-tempat tertentu di tubuh manusia. Salah satu yang akurat adalah dari sumsum tulang, dari cairan sumsum tulang. Kemudian dari cairannya itu akan dikultur atau dikembangbiakkan, nanti bakterinya tumbuh dan akan dideteksi ini DNA-nya benar tidak sih bakteri Salmonella typhi. Nah, pemeriksaan dari genetik ini itu bisa mendeteksi dengan akurat tipes. Nah, cara lain itu adalah dengan Widal. Pemeriksaan Widal ini memang masih kontroversial ya. Ada yang bilang itu tidak terlalu akurat. Tetapi salah satu keunggulan Widal ini adalah dia itu cepat. Dia itu bisa dilakukan langsung muncul hasilnya. Dia diambil dari sumber yang mudah didapat, yaitu darah. Sehingga kalau misalkan ini mendeteksi tipes dengan cepat, itu juga mungkin bisa menggunakan Widal. Nah, Dok, maaf, tadi kan pemeriksaan genetik itu sudah akurat. Kenapa tidak pakai pemeriksaan itu saja? Gini, pemeriksaan tipes itu susah karena pemeriksaan genetik yang saya sebutkan tadi itu lama,
mahal, tidak praktis karena untuk mengembangbiakkan bakteri itu perlu berhari-hari. Pemeriksaannya pun juga dengan alat yang mungkin tidak semua fasilitas kesehatan di Indonesia ada. Jadi mungkin harus dikirim ke laboratorium khusus atau semacamnya, itu ribet sekali. Sementara pemeriksaan Widal ini walaupun dia mudah, memang belum bisa dibilang sepenuhnya akurat. Tapi masalahnya, kita kalau misalkan emang belum ada pemeriksaan laboratorium yang akurat, terus bagaimana tuh untuk bisa mengetahui tipesnya? Begini, di Indonesia itu adalah negara yang endemis tipes. Jadi Indonesia itu adalah satu negara yang dikatakan memang Salmonella typhi-nya itu masih banyak berkeliaran. Mungkin dibandingkan dengan Amerika, Eropa, Jepang, mereka itu bukan negara-negara yang banyak penyakit tipes, itu justru langka di sana. Di Indonesia, Afrika, di Asia Selatan, Asia Tenggara lainnya, tingkat tipes itu masih tinggi, termasuk di Indonesia. Maka untuk negara-negara endemis seperti negara kita, untuk mendiagnosa tipes itu dikatakan jika misalkan sudah ada demam lebih dari 3 hari, itu sudah langsung dicurigai penyakit tipes. Walaupun gejalanya tidak spesifik, walaupun pemeriksaan fisiknya tidak spesifik, tidak khas oleh tipes, tetapi jika misalkan sudah demam lebih dari 3 hari, itu langsung tembak saja ini curiga ke tipes. Nah, nanti baru mungkin pemeriksaan Widal ini bisa dilakukan, walaupun Widal bukan sepenuhnya yang menentukan tipes atau tidak, tetapi dokter nanti akan menilai dari riwayatnya, dari pola demamnya, dari hasil pemeriksaan laboratoriumnya itu bagaimana kira-kira. Ditambah salah satu pola demam pada tipes itu biasanya tipes itu demamnya lebih tinggi saat malam hari. Jadi mungkin pagi sampai siangnya itu tidak terlalu tinggi atau normal-normal saja, lama-kelamaan akan meningkat di malam hari. Dan juga pola demam tipes ini itu bersifat perlahan naik. Jadi mungkin di hari pertama tidak terlalu tinggi, tapi lama-kelamaan seiring mungkin berapa hari nanti lama-lama akan semakin tinggi suhunya yang muncul saat demam. Perlu dicatat juga, bakteri tipes ini jika misalkan mengenai seseorang itu tidak langsung muncul demam. Ya tadi sekali lagi harus ada faktor resikonya. Tetapi bakteri tipes itu setelah dia tertular dari orang lain, dia tuh perlu mengendap dalam tubuh orangnya itu dulu. Berapa lama? Dikatakan bahwa masa inkubasi atau mengendapnya bakteri ini tuh sekitar 10-14 hari. Jadi mungkin ada tertular tipes di orang lain 10-14 hari. Jika misalkan kekebalan tubuh Anda tidak kuat melawan tipesnya, itu baru muncul demamnya. Jadi bukan berarti bahwa kemarin saya baru saja makan minum sesuatu yang mungkin tidak bersih. Enggak, itu nggak bisa langsung dibilang ini penyebab tipesnya. Enggak, mungkin bisa aja 2 minggu sebelumnya yang Anda makan, 2 minggu sebelumnya yang mungkin Anda bertemu dengan orang yang kena tipes, itu bisa saja yang menularkan tipesnya. Bukan berarti bahwa tipesnya itu baru kemarin kena langsung sakit, enggak, harus menunggu sampai 2 minggu dulu baru muncul gejalanya. Jadi sekali lagi, tipes itu tidak ada pemeriksaan gejala atau tanda-tanda yang khas kecuali mungkin pola demamnya. Sehingga perlu dinilai dari keseluruhan dan juga meninjau di mana lokasi tempat tinggalnya, seperti di Indonesia ada tempat-tempat yang lebih kumuh gitu, untuk menilai ini sakit tipes atau bukan. Nah sekarang, jika misalkan ada orang sudah terkena penyakit tipes, harus diapakan dok? Begini ya, berbeda dengan mungkin penyakit flu yang karena virus seringkali, tipes ini kan karena bakteri. Umumnya penyakit karena bakteri ini lebih sulit ditangani. Penyakit tipes itu jarang bisa sembuh sendiri, harus dengan pengobatan. Nah karena bakteri, maka tipes itu harus diberikan antibiotik. Nah antibiotik ini bisa berupa dengan suntik atau dengan minum. Orang yang terkena tipes sebenarnya itu bisa saja dirawat jalan, tidak dirawat inap, asalkan minum obat antibiotiknya itu rutin dan itu juga harus dibarengi dengan makan minum yang cukup. Tetapi ya karena mungkin begitu banyaknya penyakit tipes dan mungkin karena tidak kuat minum, tidak kuat makan karena mual begitu ya banyak orang yang memang harus dirawat inap dan diberi obat-obatan suntik. Obat-obatan antibiotik ini jika sudah diberikan sampai 3-5 hari, seringkali itu akan menimbulkan suatu perbaikan jika misalkan benar-benar sakit tipes. Jika misalkan sudah diberi antibiotik sampai 3-5 hari kok tidak ada perbaikan, ini mungkin bisa aja bukan tipes.
Atau mungkin tipesnya itu mas sudah yang parah sehingga harus diberikan obat lebih lanjut, ya bisa. Setiap orang berbeda-beda. Di sisi lain, jika misalkan orangnya itu misalkan muntah-muntah yang banyak atau diare yang sudah sangat sering, itu juga harus diberikan cairan yang cukup, alias kalau misalkan perlu diberikan infus. Misalkan Anda muntah mungkin 2-3 kali sehari, tidak terlalu banyak, masih bisa minum yang banyak, ya silakan minum aja terus. Tapi kalau misalkan kok muntahnya sudah banyak sekali, sudah diarenya sudah banyak sekali, itu ya sangat disarankan untuk infus, alias ya harus dirawat inap. Nah, ada obat-obatan lain yang nanti bisa membantu tipesnya ini juga, tetapi ya itu nanti urusan di rumah sakit. Sekarang kalau misalkan tipesnya itu sudah parah, misalkan dia tidak tertolong atau dia lama tidak diberi pengobatan, itu juga bisa menimbulkan berbagai macam komplikasi. Nah, tadi kan saya bilang bahwa bakteri Salmonella typhi itu lebih sering mengenai di usus. Memang pada akhirnya jika sudah parah, salah satu tempat yang paling sering terkena komplikasi itu adalah pada saluran pencernaan. Bukan dibilang bahwa penyakit tipes itu khasnya itu gejalanya di pencernaan, ya enggak. Kalau sudah parah itu baru muncul gejala-gejala yang sering di pencernaan. Nah, nanti apa yang bisa terjadi? Ya pertama dehidrasi. Misalkan ada orangnya itu mual muntah atau diarenya sudah banyak sekali, ya jelas bisa dehidrasi. Kemudian tipesnya itu bisa menyebar ke seluruh tubuh, salah satunya ke liver. Radang liver atau hepatitis itu juga bisa terjadi karena tipes. Kemudian ususnya yang terkena tipes tadi itu juga bisa semakin rusak. Semakin rusaknya usus ini, lama-lama akan muncul luka. Lukanya itu bisa menimbulkan perdarahan. Jadi nanti mungkin bisa saja diarenya itu berdarah karena tipesnya. Kemudian kalau misalkan sampai parah sekali, ususnya yang rusak ini juga bisa berlubang, atau nama formalnya perforasi dari usus. Nah, jika misalkan ususnya ini berlubang karena tipes, itu adalah satu gawat daruratan. Karena jika misalkan kotoran dari usus masuk ke rongga perut yang awalnya itu harusnya itu bersih, steril, itu bisa menimbulkan infeksi yang mengancam nyawa. Dan kalau misalkan benar terjadi perforasi atau berlubangnya usus ini, itu adalah satu gawat daruratan bedah. Mau tidak mau harus dibuka perutnya, kemudian dibedah, dibenarkan ususnya. Komplikasi lain yang bisa terjadi, contohnya seperti gangguan pada saraf. Ditemukan bahwa toksinnya itu bisa mengiritasi persarafan kita, sehingga mungkin orangnya bisa saja mungkin menjadi linglung, menjadi orang gelisah, menjadi orang bingung, delirium namanya. Bisa saja orangnya kekurangan darah atau anemia. Bisa saja bakteri tipesnya itu menimbulkan suatu pengumpulan nanah di tempat-tempat tertentu atau abses. Bisa saja kalau misalkan orangnya sedang hamil atau ibu-ibu hamil terkena tipes, itu bisa saja keguguran mungkin. Dan juga bisa mengenai di paru-paru. Jadi kalau misalkan tipes sudah banyak terkena paru-paru, bisa ada peradangan seperti bronkitis, pneumonia atau lain-lain. Pada akhirnya, dok, ini kalau misalkan sudah dikasih obat lama kok nggak sembuh-sembuh, terus gimana? Ya kita harus menilai lagi ya. Sebenarnya itu sekali lagi karena gejala tipes itu awalnya tidak khas. Itu memang penyakit lain pun juga bisa menyebabkan demamnya itu. Bisa aja mungkin orangnya tidak sakit tipes, bisa aja mungkin malaria, bisa aja mungkin ya flu yang berkepanjangan, atau bisa aja DB, itu bisa banyak macam. Tetapi ya sekali lagi, walaupun kita masih belum tahu pasti apa sebenarnya macam penyakitnya, ya hal yang paling bijak dilakukan jika misalkan sudah ada demam lebih dari 3 hari, itu lebih baik ke dokter saja untuk periksakan, dan untuk jaga-jaga mungkin harus dirawat inap untuk mencegah terjadi komplikasi yang aneh-aneh. Setelah pasien itu sembuh, apakah berhenti di situ saja? Tidak. Gini, kalau misalkan pasiennya sudah sembuh, oke, kedepannya mungkin tidak perlu obat lagi ya, mungkin sudah diberi obat, keluhannya membaik, kemudian sudah bugar sehat, oke, itu sudah bagus. Tapi tipes ini tuh dia tuh satu, bisa saja kambuh. Kedua, dia tetap bisa ditularkan orang walaupun orangnya itu sudah sembuh. Gini, tipes itu walaupun sudah sembuh harus dilihat juga 1-3 minggu ke depan. Karena dikatakan bahwa sekitar 10% kurang pasien tipes itu akan mengalami kekambuhan tipesnya dalam waktu 1-3 minggu. Jadi mungkin dari 10 orang yang sakit tipes,
Mungkin ada satu orang yang dia itu bisa aja setelah seminggu sembuh dia sakit lagi, harus dirawat inap lagi. Itu mungkin. Maka ya jangan kaget jika misalkan ada kerabat yang sakit tipes kemudian dirawat lagi, bisa aja karena itu mungkin tipesnya kambuh lagi. Nah, kemudian soal penularan, kalau orangnya sudah sembuh bukan berarti dia itu tidak bisa menularkan tipes lagi. Dikatakan bahwa beberapa minggu sampai beberapa bulan pasien yang sembuh tipes itu masih bisa menularkan bakteri Salmonella typhi-nya. Mulai apa? Mulai kotorannya, jelas. Jadi misalkan ada kerabat yang baru saja sembuh dari tipes, kemudian pulang ke rumah. Nah, setelahnya kok ada kerabat lain yang juga sakit tipes walaupun sudah sembuh dari lama, ini yang awalnya yang keluarga satunya. Ya bisa saja, karena walaupun orangnya sudah sembuh, beberapa minggu setelahnya itu bakterinya itu masih mengandung Salmonella typhi. Nah, di satu sisi orang yang mengalami tipes juga bisa menjadi karier kronis, atau dia bisa menularkan tipes bahkan sampai 12 bulan lamanya setelah dia sembuh dari tipes. Itu adalah karier kronis. Sehingga ya disarankan sekali lagi, bahkan setelah sembuh dari tipes pun kebersihannya itu harus dijaga. Mungkin orang yang habis sakit tipes itu harus sering cuci tangan, atau ya jangan buang air sembarangan. Alat makan dan minumnya mungkin dibedakan lebih dahulu, dan intinya ya di sekitar orang yang habis sakit itu harus dijaga kebersihannya. Nah, pada akhirnya tipes ini bagaimana dok? Berbahaya atau tidak? Di era modern ini, karena sudah ada obat-obat antibiotik yang modern, sudah ada fasilitas kesehatan yang memadai, memang tipes ini tingkat kematiannya hanya sekitar 0,2% di seluruh dunia. Walaupun ya 0,2% itu bukan angka yang rendah-rendah sekali ya. Tapi dibandingkan zaman dahulu, sebelum ada antibiotik, tipes itu tingkat kematiannya 10-30%. Sekarang kurang dari 1% pasien tipes akan meninggal, tetapi itu jauh lebih bagus dibandingkan zaman dulu yang sangat tinggi. Nah, itulah mengapa sangat disarankan jika misalkan ada tanda-tanda penyakit-penyakit yang tidak kunjung sembuh, yang demam sampai 3 hari, segeralah periksa ke dokter. Karena tipes itu sekali lagi bukan penyakit flu yang bisa sembuh sendiri. Ya mungkin bisa sembuh sendiri, cuman sangat disarankan untuk diberikan antibiotik untuk mengeliminasi bakterinya. Nah, kita sudah belajar tentang bagaimana perjalanan dari penularan bakteri tipes itu sampai muncul penyakit tipesnya. Tetapi, bagaimana cara kita bisa mencegah terjadinya penyakit tipesnya ini? Oke, sekarang kita bahas tentang pencegahannya. Jadi, kembali lagi ke bagaimana bakteri itu menular. Bakteri Salmonella typhi menular melalui lingkungan yang kurang bersih, sehingga segala hal yang di lingkungan, terutama yang masuk ke dalam mulut, itu harus bersih. Dimulai dari makanan. Makanan itu harus dipastikan kebersihannya, harus dimasak dengan benar, dan juga siapapun yang memegang makanannya itu juga tangannya harus bersih. Sehingga kalau misalkan Anda makan di tempat makan yang seringkali dihangatkan, mungkin makanannya tidak langsung dimasak, mungkin hanya dihangatkan terus panjang hari, itu ya tidak disarankan. Bukan dilarang ya, itu silakan setiap pribadi masing-masing, tapi ya tidak disarankan agar tidak mudah terkena tipes. Kemudian air minum. Ya jelas, jika misalkan Anda bisa meminum air kemasan atau mungkin air sudah jelas kebersihannya, ya minumlah dari air kemasan itu. Jika misalkan Anda memang harus meminum air yang tidak kemasan, ya setidaknya coba untuk dididihkan dulu, dipastikan bakteri-bakterinya mati oleh pendidihannya. Makanya itu kalau misalkan masih sumber air minumnya dari danau, dari sungai, dan tidak dimasak dulu, walaupun sudah dimasak ya tetap itu kemungkinan terjadi tipesnya masih tinggi ya. Jadi ya sekali lagi kalau bisa minumlah air kemasan. Pada anak-anak juga, anak-anak yang masih minum susu, itu semua botol susunya atau semua alat makan minumnya itu juga harus dibersihkan dengan air mendidih. Jadi pada bayi, pada anak, dicuci saja alat makan minumnya itu tidak cukup, itu harus dididihkan juga. Jadi misalkan dimasukkan ke dalam panci, diberikan air panas, kemudian dididihkan, nah itu baru bakteri-bakterinya mati. Kalau cuma dicuci saja itu tidak cukup. Nah, berapa tinggi suhunya ya, dikatakan suhu yang aman tuh harus lebih dari 70 derajat. Tapi ya intinya kalau sudah mendidih ya sudah, berarti itu sudah mestinya sudah bisa membersihkan bakterinya.
Kemudian soal kebersihan lingkungan, nah tentu kan yang namanya bakteri tipes itu juga bisa melalui kontak dari mungkin tangan kita. Ya maka yang pertama-tama untuk Anda yang sering megang benda-benda yang tidak bersih, ataupun setiap kali mau makan, setiap kali mau minum, setiap kali mau menyentuh mulut kita dengan tangan atau menyentuh makanan dengan tangan, ya cuci tangan. Cuci tanganlah dengan sabun, tidak hanya air mengalir saja, harus dengan sabun. Kalau misalkan tidak bisa dengan sabun, maka ya gunakanlah alkohol. Jadi nggak perlu menggunakan air, tapi menggunakan alkohol juga cukup. Tapi ya kalau misalkan Anda makan pakai tangan, ya kalau setelah mencuci dengan alkohol ya pasti pahit ya. Makanya sangat disarankan cuci tangan dengan sabun. Nah, ditambah misalkan ada kerabat Anda atau keluarga Anda yang sedang sakit tipes atau baru saja sembuh dari tipes. Kerabatnya itu, anggota keluarganya itu yang nggak bisa sakit tipes, ya jaga kebersihannya. Dia kalau misalkan buang air besar ya harus setelah membersihkan pantatnya ya harus cuci tangan yang bersih dengan sabun, harus dengan sabun. Alat makan dan minum kalau bisa dibedakan dulu. Kemudian kalau misalkan Anda sedang merawat pasien yang sedang tipes atau pasiennya itu masih perlu dibersihkan mungkin kamarnya, mungkin bisa aja pasiennya itu saking tidak kuatnya sehingga harus buang air besar di kamar. Ya apapun yang Anda kontak dengan pasiennya itu mohon cuci tangan, jaga kebersihannya ya. Kemudian jika misalkan ada orang baru saja sembuh dari tipes, itu tidak disarankan untuk beberapa minggu ke depan untuk menyiapkan makanan dahulu. Jadi ya mohon maaf jika misalkan Anda seorang koki atau seorang yang menyiapkan makanan baru saja kena tipes, ya itu sebenarnya tidak disarankan untuk memasak dulu atau menyiapkan makanan dulu. Kalau misalkan terpaksa ya sudah, kebersihannya sebisa mungkin, sebersih mungkin. Setiap kali mau makan sesuatu cuci tangan. Buang air besar tempat yang bersih, kemudian setelah buang air besar cuci tangan. Apalagi kalau misalkan Anda sedang demam yang kemungkinan tipes, ya jelas ya jangan masak juga. Kalau misalkan seperti itu, ya namanya nanti menularkan ke orang-orang yang juga makan makanannya. Jadi kunci terhindar dari tipes adalah kebersihan lingkungan yang baik. Untuk Anda yang mungkin kekebalan tubuhnya rendah, mungkin yang terlalu capek karena kerja, atau yang mungkin ada beban mental yang saking membuat sampai badan mudah sakit, ya sudah itu coba ditangani dulu. Tetapi karena tipes itu utamanya didapat dari lingkungan, karena lingkungan yang kotor, maka bersihkanlah lingkungan Anda. Itu adalah kunci menghindari tipes. Tidak mungkin Anda terkena tipes dari sebab yang tidak jelas, pasti ada yang menularkan. Cuman dari mananya kita kan belum tahu. Maka daripada mengambil resiko, sudah pastikan kebersihan lingkungan Anda. Kalau misalkan Anda tidak bisa memastikan kebersihan lingkungan, ya seminimal cuci tangan. Pastikan semua yang masuk ke mulut Anda itu bersih. Nah maka itu saja yang bisa saya sampaikan tentang tipes. Saya harap semua yang menonton video ini selalu sehat. Mungkin yang sedang terkena tipes semoga cepat sembuh. Dan harapan saya untuk kita semua, tolong tetap jaga kebersihan. Buatlah Indonesia menjadi negara yang tidak endemis lagi, menjadi negara tipes. Dan harapannya jika misalkan kita semua tetap bersih, menjaga kebersihan, kita, teman-teman kita, keluarga kita, dan orang-orang sekitar kita nanti juga akan terhindar dari penyakit tipes. Begitu saja, saya Sidka Kerukmana dan sampai jumpa di video berikutnya.